Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji kitab aqidah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Lum'atul I'tiqad. Itu kitab yang berisi pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita berada pada pembahasan yang sangat penting, yaitu salah satu dari rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada takdir. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan sedikit pendahuluan sebelum kita membaca uraian dari penulis rahimahullahu taala tentang masalah takdir. Ada yang bisa ulangi? Yang datang pekan lalu siapa yang hadir? Saya berikan satu atau beberapa pendahuluan yang merupakan kaidah-kaidah dalam memahami takdir. Yaitu kita sebutkan bahwa tidak beriman seseorang kepada takdir sampai dia mengimani 4 perkara. Yang ini kita sebutkan dan kita bahasakan, ya, ulama yang membahasakannya ini mereka bahasakan atau mereka sebutkan dengan rukun beriman kepada takdir. Ya, sebagaimana rukun iman, ya, yang pertama beriman kepada Allah juga memiliki rukun, ya, memiliki 4 rukun. Itu beriman kepada keberadaan Allah, beriman kepada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Ya, beriman kepada takdir yang merupakan rukun iman yang terakhir. Ini juga memiliki rukun yang tidak sah atau tidak dianggap keimanan seorang hamba kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengimani 4 perkara. Ada yang bisa sebut? Yang pertama apa? Ilmu. Ilmu itu maksudnya apa? Siapa tadi yang suara? Maksudnya ilmu apa? Jelaskan. Saya bisa jelaskan. Apa itu? Maksudnya apa yang diyakini? Allah mengetahui. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah mengetahui segala sesuatu, dan ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam berbagai ayat tentang keluasan ilmu Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu melingkup segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, secara rincinya Allah jelaskan juga. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yarju fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar. Allah tahu apa yang naik ke atas langit dan apa yang turun dari langit. Semuanya Allah tahu. Ya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dalam ayat yang lain. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah mengetahui apa yang di laut dan apa yang di darat. Tidak ada daun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu berapa jumlahnya. Tidak ada biji yang ditanam ke dalam tanah, dalam kegelapan tanah. Allah tahu. Ya, semuanya Allah tahu. Kemudian tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, kecuali semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Itu secara rinci yang Allah sebutkan. Jadi dalam Al-Qur'an Allah jelaskan keluasan ilmunya jumlatan wa tafsila, secara umum dan secara rinci. Secara umum dan secara terperinci. Ini kita harus mengetahui semuanya. Kaitan dengan takdir, iya, termasuk seluruh apa yang terjadi
Bukan cuma apa yang masuk ke tanah, apa yang keluar. Semua yang terjadi. Di antaranya juga apa yang hamba lakukan. Iya. Itu kaitannya dengan takdir. Berarti semua apa yang hamba lakukan, iya, manusia lakukan, Allah tahu. Bukan cuma yang disebutkan tadi, tanah, laut, semuanya. Tapi apa yang manusia lakukan itu Allah tahu. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini sangat erat kaitannya dengan takdir. Jadi semua yang terjadi, entah itu ketaatan, keburukan, maksiat, musibah, nikmat, semuanya tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kedua? Penulisan. Itu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menulis segala sesuatu dan akan terjadi sebagaimana yang Allah tulis. Ya, apa yang akan terjadi Allah sudah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Ya, tentang jodohnya orang, tentang rezekinya, ajalnya kapan, ya, dia sengsara atau bahagia pada hari kiamat, dia menjadi penghuni neraka atau penghuni surga pada hari kiamat, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam surah Yasin Allah berfirman, segala sesuatu kata Allah kami sudah tulis dan masukkan ke dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Dalam hadits Nabi jelaskan, kataballahu maqadira khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfi sanah. Kata Nabi sallallahu, Allah sudah menulis seluruh takdirnya makhluk, seluruh apa yang dia akan dapatkan, semuanya, ajalnya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya. Dalam hadits yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, qala uktub, qala ma aktub, qala uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Ketika Allah pertama kali menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, tulislah. Pena menjawab, ma aktub, apa yang saya tulis ya Allah? Kata Allah, uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Ini sudah ditulis semuanya. Tapi saya jelaskan juga pada pekan lalu bahwa kita harus meyakini bahwa penulisan ini sudah didahului oleh apa? Ilmu Allah. Bedakan ilmu Allah dengan penulisan. Faham maksudnya? Jadi sebelum Allah menciptakan pena untuk menulis semua takdir, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Hanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan dan kehendaknya, Allah ciptakan pena untuk menulis semua takdir. Jangan memahami, oh berarti Allah, iya, sebelum menulis Allah belum tahu. Tidak, Allah sudah tahu semuanya. Jangan berpikir juga berarti Allah butuh dengan pena untuk menulis. Iya, Allah mungkin lupa kalau tidak ditulis. Tidak. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun Allah tidak ciptakan pena untuk menulis seluruh takdir, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Difahami? Hanya ini termasuk keimanan kita kepada takdir Allah, karena Allah perintahkan kita untuk mengimaninya dalam Al-Quran. Iya. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, itu semua sudah dituliskan, kata Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum kami takdirkan terjadi. Dalam surah Al-Hadid. Ya. Allah perintahkan kita untuk mengimani penulisan itu. Dan ini termasuk rangkaian beriman kepada takdir. Rukun beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sudah tertulis. Iya. Hari ini ada orang tidak jadi mati. Ya, itu sudah tertulis juga. Ya, hari ini orang bunuh diri, ya ajalnya di situ. Walaupun dia dengan cara bunuh diri. Jadi ajal itu tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal itu kata Allah, mereka tidak bisa memajukannya, mengakhirkannya, dan tidak bisa memajukannya. Ya, jadi kalau ada orang bunuh diri, itu ajalnya tertulis. Hari itu, jam segitu, ya, waktu itu, dia akan mati. Bagaimanapun caranya. Hari ini ada orang mau dibunuh tapi tidak jadi mati. Ya belum ajalnya. Belum ajalnya. Hari ini orang bekerja siang sampai pagi kembali, dia dapat rezeki sekian. Ya, itu sudah tertulis juga. Jelas ya? Jadi tidak ada yang tertulis, tidak ada yang terjadi itu meleset dari apa yang Allah tulis. Kali-kali tidak. Ya, tetapi apa yang terjadi itulah yang Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Ya. Bahkan Allah kuatkan lagi melalui hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulisan takdir di dalam perut ibu. Ya, paham? Di dalam perut ibu. Dalam hadits Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ketika
janin itu sudah berbentuk manusia, Allah fayu'maru fihi bi arba'ati kalimat. Ditiupkan kepadanya, diberikan kepada janin itu 4 perkara. Ditiupkan ruh, diberikan rezekinya, ajalnya, atau apakah dia sengsara pada hari kiamat atau termasuk orang yang bahagia. Ini takdir. Makanya ulama membahasakan ini takdir umuri namanya. Takdir seumur hidup. Paham? Tapi yang dituliskan ketika masih di alam rahim itu sudah tertulis di mana? Lauhul Mahfuz. Hanya di situ ditulis lagi, ditentukan lagi. Padahal semuanya sudah tertulis. Dipahami ya? Jadi tidak ada yang bertentangan semuanya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada namanya apa? Masyiah, kehendak. Apa maksudnya? Kita mengimani bahwa tidak ada yang terjadi di langit atau di bumi kecuali pasti itu kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi itu semuanya kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Kenapa? Karena seluruhnya ini Allah yang atur. Allah yang cipta dan Allah yang jaga, Allah yang atur. Berarti mustahil kalau dikatakan ada yang terjadi, sesuatu yang terjadi Allah tidak tahu atau bukan di luar dari kehendaknya. Mustahil. Sementara Allah yang mengatur mereka, Allah yang cipta mereka, Allah yang hidupkan mereka. Tapi ternyata ada yang terjadi Allah tidak tahu atau bukan kehendak Allah. Atau kita bahasakan seperti bahasanya orang-orang filsafat, terjadi dengan sendirinya, alamiah. Itu bahasa-bahasa yang perlu ditinggalkan, itu alamiah. Maksudnya alamiah apa? Perlu dirinci, alamiah terjadi dengan sendirinya? Oh, tidak boleh seperti itu. Semua dengan takdir Allah, masya Allah, kehendak Allah, Allah yang kehendak itu terjadi. Ya walaupun ada sebab-sebabnya. Misalnya tsunami, misalnya ini terjadi gesekan ini, gesekan. Iya, itu kita tidak pungkiri, itu terjadi, itu sebab. Gerhana terjadi karena ini bayangan bumi tertutup, apalah kalian istilahkan itu. Itu sebab saja. Tapi apakah itu terjadi dengan sendirinya? Di luar dari kuasa Allah, di luar dari kehendak Allah dan keinginannya? Tidak. Itu kehendak Allah. Keinginan Allah itu terjadi. Bukankah Nabi bersabda bahwa ketika matahari itu terbenam, dia datang bersujud di bawah arsy Allah dan mengatakan, terbitlah kamu kembali dari terbitmu. Setiap hari seperti itu. Ketika dia terbenam, datang sujud di bawah arsy Allah. Sampai Allah mengatakan, terbitlah kamu di arah terbenammu. Kiamat. Dalam Al-Quran Allah jelaskan lagi. Langit dan bumi diperintah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tiya tau'an au karha. Wahai langit dan bumi, datanglah engkau kepadaku, taat atau terpaksa. Langit dan bumi menjawab, qalata ataina ta'iin. Kami datang ya Allah dalam keadaan taat, bukan terpaksa. Semua diatur. Mustahil kalau ada yang terjadi di langit dan di bumi di luar dari kehendak Allah. Mustahil. Jelas? Jadi semua kehendaknya Allah. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, perbuatan manusia kehendak Allah? Iya, kehendak Allah. Tapi yang melakukan perbuatan itu manusia. Tapi Allah yang kehendaki. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah, kata Allah, manusia itu berkehendak kecuali kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Di sini letak kesesatan orang-orang Qadariyah. Terlebih lagi di rukun yang keempat. Setelah masyiah apa itu? Al-khalq, penciptaan. Di sini. Penciptaan itu apa maksudnya, Ustaz? Penciptaan itu kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi seluruhnya adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi semua Allah ciptakan dengan kehendaknya, Allah ciptakan itu, Allah adakan. Paham ya? Baik. Kalau yang lain itu jelas, mungkin kita katakan semua ciptaan Allah, ya. Mungkin kalau orang pakai akal ya, apalagi kalau orang belajar di filsafat selalu pakai akal. Tapi mungkin mereka berpikir, kalau perbuatan manusia, bagaimana masuk dalam akal bahwa itu ciptaan Allah, sementara manusia yang lakukan? Faham?
Pertama kita bantah dulu dengan Al-Quran. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian, wahai manusia, dan apa yang kalian amalkan. Jelas? Kalau kalian masih anggap Al-Quran kitab suci kalian, petunjuk kalian, baca itu Al-Quran. Kata Allah, Allah yang menciptakan kalian, wahai para manusia, dan amalan kalian. Allah yang ciptakan. Allah yang katakan dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita bahas kenapa dikatakan perbuatan manusia ciptaan Allah, padahal manusia yang lakukan. Jelas? Manusia yang lakukan. Kita katakan bahwa perbuatan manusia, entah itu ketaatan atau kemaksiatan, tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terjadi kecuali dengan dua sebab. Qudrah, kemampuan, dan iradah, keinginan. Paham? Gugur salah satu dari dua ini, tidak akan pernah ada perbuatan dari manusia. Contoh, ada orang iradah ada, keinginan ada, qudrah tidak ada, kemampuan. Jelas? Kita mau haji. Wih, mau sekali haji ini. Iradah ada, kuat iradah. Bahkan niat bertahun-tahun, tiap tahun niat mau haji. Tapi tidak pernah haji. Kenapa? Tidak ada qudrah. Di antara makna qudrah kemampuan, uang. Ya. Jelas ya? Jadi, perbuatan haji, fi'il itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Gugur syaratnya. Gugur hal yang menyempurnakannya. Hal yang mengharuskannya. Qudrah tidak ada. Kemampuan. Ada orang mau sholat malam, mau berdiri, tapi dia terbaring sakit. Nggak bisa. Iradah ada. Keinginan. Qudrah tidak ada. Maka perbuatan pun tidak tercipta darinya. Paham? Balik. Ada orang yang ada qudrahnya, tapi tidak ada iradahnya. Nah, lihat orang yang di luar tidak sholat. Kalau berdiri main domino lama, biar berjam-jam. Sampai subuh. Kenapa tidak sholat? Tidak ada iradah dalam hati. Biar kita seret ke masjid, tidak mau memang. Ya kan? Makanya perbuatan sholat tidak tercipta darinya. Kenapa? Karena tidak ada iradah. Nah, harus tergabung dua ini, qudrah dan iradah. Nah, ini qudrah dan iradah. Siapa yang ciptakan kepada manusia? Siapa yang berikan kepada manusia? Allah Subhanahu wa taala. Salahkah Allah ketika sandarkan perbuatan manusia ciptaan Allah? Hah? Benar. Karena Allah yang menciptakan sebab adanya perbuatan. Allah sandarkan kepada dirinya sebabnya, pencipta sebab. Tapi yang lakukan perbuatan itu bukan Allah, manusia. Dan manusia tidak dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Dia memiliki kehendak. Manusia yang memiliki kehendak. Di depan mereka jalan sudah jelas. Yang salah dan yang benar. Dia yang pilih. Makanya ketika Allah siksa mereka dengan kemaksiatan mereka, bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala, tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiksa Firaun dan kafirannya. Allah menyiksa Abu Thalib dan kekufurannya. Bukan kezaliman Allah, dia yang pilih kekufuran itu. Jelas ya? Di sini mereka tersesat orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini kalau dalam masalah takdir mereka Qadariyah. Kenapa? Orang Mu'tazilah keinginannya begini. Perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Perbuatan manusia ciptaan manusia sendiri. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Tidak ada kaitan dengan takdir Allah. Kenapa? Kata mereka, ya saya makan, saya minum, saya sholat, saya ini, saya bermaksiat. Saya ciptakan perbuatan itu. Bukan ciptaan Allah. Kenapa? Karena kata mereka, kalau kita katakan ini ciptaan Allah, perbuatan manusia ciptaan Allah, sementara mereka lihat ada kemaksiatan. Kalau Allah yang ciptakan kemaksiatan itu dari hamba, Allah yang siksa, zalim. Kalau begitu, tidak. Perbuatan manusia, ciptaan manusia sendiri. Mereka, berniat baik, berniat mensucikan Allah dari kezaliman, walaupun itu tidak mengharuskan, tetapi mereka terjatuh ke dalam, kesesatan yang lebih parah dari apa yang mereka ingin terhindar darinya. Mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sisi orang-orang Mu'tazilah bahwa pencipta bukan cuma Allah, semua kita pencipta. Pencipta apa? Pencipta perbuatan sendiri. Makanya, kata Nabi SAW dalam hadits, walaupun haditsnya ada kelemahannya dari sisi sana, tapi mananya benar. Nabi mengatakan al-qadariyatu majusi hadhil ummah. Qadariyah itu Mu'tazilah, majusinya umat ini. Tahu kenapa dikatakan majusi? Majusi itu meyakini dua pencipta. Pencipta kegelapan dan pencipta cahaya. Makanya mereka menyembah api. Karena api yang menciptakan cahaya. Nah, ini Tuhan cahaya ini.
pencipta cahaya. Jelas? Nah, Qadariyah berarti mirip dengan Majusi, bahkan lebih parah daripada Majusi. Majusi hanya menetapkan dua pencipta, kalau orang Mu'tazilah meyakini pencipta banyak. Saya pencipta, antum pencipta semuanya, pencipta perbuatan sendiri. Paham? Ketika mereka meyakini bahwa perbuatan manusia ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah, keluar dari ayat. Sekarang mereka mengingkari ayat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jelas ya? Jadi jangan bingung kenapa dikatakan perbuatan manusia ciptaan Allah. Iya. Karena Allah menciptakan sebab adanya perbuatan manusia. Tapi yang melakukan secara langsung adalah manusia itu sendiri. Dia yang memilih. Tapi Allah yang takdirkan itu terjadi. Paham? Jadi semua kekufuran-kekufuran yang terjadi itu Allah yang ciptakan. Kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Talib, Abu Lahab, Allah yang ciptakan? Iya. Allah yang inginkan? Iya. Loh, Ustaz, bukankah Allah tidak menyukai kekufuran? Wala yarda li ba'dil kufur. Allah tidak senang dan tidak ridho dengan kekufuran? Iya, betul. Allah perintahkan mereka beriman secara syar'i. Allah inginkan mereka beriman secara syar'i. Ya, tapi Allah kehendaki itu tidak terjadi. Yang terjadi dari mereka adalah kekufuran. Mereka yang pilih sendiri. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa Allah tidak suka, tapi Allah takdirkan terjadi? Sekarang saya tanya, apakah Allah menginginkan semua kita beriman di dunia? Allah menginginkan semua itu? Allah inginkan. Kenapa kan tidak? Untuk apa diutus Rasul? Untuk apa turun Al-Quran? Tidak usah semua manusia, Fir'aun saja kita bahas. Apa saya tanya semuanya di sini. Jangan keluar dari tempat ini kalau masih salah jawabannya. Bahaya antum ditanya di mana belajar di sana. Saya tanya dulu, jawab serentak semuanya. Saya tanya, apakah Allah menginginkan Fir'aun untuk beriman? Pasti. Diutus Nabi Musa alaihissalam kepadanya. Bahkan dikuatkan dengan saudaranya Harun alaihissalam. Paham? Diperintahkan untuk mengikuti Nabi Musa. Iya. Tapi kenapa Allah takdirkan Fir'aun kafir? Allah tidak suka kekufuran, Allah takdirkan dari Fir'aun kafir. Tidak usah. Iya. Bahas tentang Allah. Kita lihat pada manusia saja. Pertanyaannya begini. Bisakah dari manusia itu melakukan sesuatu yang dia tidak sukai? Bisa. Contoh minum obat, dia tahu ini pahit. Ya, dia tahu ini pahit, luar biasa sampai muntah-muntah, tapi dia tetap menelannya sampai tutup hidung. Makan. Kenapa? Walaupun dia tidak suka, kenapa dia lakukan? Ada maslahat di balik itu. Paham? Ada kebaikan yang dia inginkan tanpa melihat apa yang dia lakukan. Lihat di belakangnya, maslahat yang besar. Ada orang yang sakit, kakinya membusuk lukanya, ya. Dokter bilang ini bahaya ini. Akan menjalar virus itu ke dalam seluruh tubuhmu. Tidak ada jalan lain, dia amputasi. Apakah saya tanya, apakah dia akan lakukan itu? Pasti lakukan, walaupun mengeluarkan biaya yang banyak. Operasi. Dia suka atau tidak? Kenapa dia lakukan? Ada maslahat yang besar. Itulah yang terjadi pada semua kemaksiatan, semua kekufuran. Ibnu Qayyim bahas, tidak usah bahas Fir'aun. Bahas asalnya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Ya, kalau tidak ada iblis, pasti Fir'aun akan beriman. Kan begitu kan? Pasti Fir'aun akan beriman. Kalau tidak ada iblis, semua orang kafir pasti beriman. Akarnya kekufuran mereka adalah iblis. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa? Banyak maslahatnya. Iya. Dengan adanya iblis ada yang kufur, maka ada syariat jihad. Kalau tidak ada iblis, semua beriman, tidak ada jihad. Saya mau diperangi. Orang beriman diperangi sama-sama. Percuma. Tidak hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan hikmah Allah itu. Iya. Dengan adanya iblis ada yang kufur, ada yang bertobat. Nampak nama-nama Allah At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat. Kalau tidak ada iblis, semua beriman, tapi mau bertobat dari maksiat, semua jadi malaikat. Iya kan? Semua tidak ada yang dosa. Oh, surga semuanya. Tapi itu tidak hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan hikmah Allah itu. Itulah diciptakan kita. Kalau begitu, tidak usah hidup. Langsung surga saja. Kan begitu kan? Untuk apa hidup? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kalian, ada kehidupan, ada kematian, agar Allah lihat siapa yang paling indah amalannya. Itulah hikmah kehidupan. Supaya Allah melihat siapa yang beriman, siapa yang tidak. Padahal Allah sudah tahu ini yang beriman, nanti ini yang kafir. Makanya kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah agungkan kita dengan satu keagungan yang tidak ada tandingannya, tauhid. Itu untuk kebahagiaan kita sendiri.
untuk kemaslahatan kita sendiri, bukan untuk Allah. Makanya kata para ulama, Allah cipta kita untuk memuliakan kita memang. Makanya kita tidak dipilih sebagai binatang. Karena binatang tidak ada masuk surga. Tidak ada masuk surga mereka. Tidak ada masuk neraka. Untuk apa hidup? Ya, binatang hidup seperti itu saja, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Makanya manusia seperti itu tidak beriman kepada Allah, Allah serupakan dengan binatang dalam Al-Qur'an. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan nar mathwal lahum. Orang-orang kafir makan senang-senang sebagaimana makannya binatang ternak. Neraka tempat kembali mereka. Ya kan? Apa gunanya kamu hidup kalau kamu tidak beriman? Mending mati saja. Seperti binatang. Makan, tidur. Seperti itu. Tapi orang beriman tidak. Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memikirkan sebenarnya kita hidup ini untuk apa sih? Apa yang kita cari? Harta. Habis harta itu. Kita tidak bawa. Kita hidup untuk bersenang-senang saja dengan menikah wanita. Kita tinggalkan istri itu juga. Kita dikubur sendiri. Bukan masuk juga anak-anak istri di situ. Sendiri. Tapi Allah sudah sebutkan bahwa di balik itu semua ada yang tertinggal. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Istri-istri dan anak-anak, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Apakah semua ini keburukan? Percuma ada pada manusia? Tidak. Al-baqiyatus salihat. Ada yang tersisa dari itu semua. Apa? Yang solehnya, yang baiknya. Yang baiknya dari harta kemana? Disedekahkan, jalan Allah. Yang baiknya dari anak-anak, anak yang soleh. Ini yang tersisa. Selain itu, hanya perhiasan dunia. Jadi percuma orang punya anak kalau anaknya tidak soleh. Ya kan? Karena Allah katakan cuma perhiasan dunia saja. Kalau anak tidak soleh, orang tua meninggal, apa diharapkan anaknya? Apa yang diharapkan orang tuanya? Ya kan? Kalau anaknya tidak soleh. Orang tua yang sudah meninggal, apa yang diharapkan? Tidak ada. Tapi coba nanya mau menjadi anak yang soleh. Orang tua meninggal, terus mengambil pahalanya. Itulah yang tersisa. Jadi tidak percuma ada pada manusia itu. Yang percuma ada pada manusia ketika tidak ada manfaatnya. Ketika tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Taib. Jadi sudah terpecahkan semuanya. Kenapa Allah takdirkan ini? Sudah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi. Ketika sudah mengetahui, kita sudah mengetahui bahwa seluruh takdir sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini neraka, ini surga. Untuk apa kita beramal? Mungkin kita berpikir bersandar saja kalau begitu. Ini pun pemikiran ini ada di zaman para sahabat. Di depan Nabi mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan semuanya ya menjadi penghuni surga, penghuni neraka, kalau begitu diam saja ya Rasulullah. Bersandar saja dengan takdir karena kita sudah ada takdirnya." Kata Nabi, "La. I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu." Jangan, tapi beramallah. Semua kalian akan dimudahkan dengan apa yang dia dicipta untuknya, dengan apa yang dia ditakdirkan untuknya. Kalau dia ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka Allah akan bukakan jalannya, mudahkan jalannya, beramal dengan amal penghuni surga. Seperti itu. Makanya lihat diri kita beramal di amalan yang mana? Kita beramal dengan amal penghuni neraka, hati-hati. Berpindah, ganti takdirmu dengan takdir yang lain. Rubah takdirmu dengan takdir yang lain. Konsekuensi dari kalimat pasrah itu apa sih? Pasrah saja deh. Tidak usah sholatin neraka. Ya kan? Pasrah saja deh. Biar seorang tidak mau dia beramal. Berarti neraka. Makanya kata Allah setelah jelas semua ini. Jelaskan semuanya dalam Al-Quran. Dan sunnah Nabi SAW. Nabi meninggal melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa kata dalam Al-Quran? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naron. Ahata bihim suradiquha. Kata Allah, siapa yang mau beriman silahkan. Siapa yang mau kafir silahkan. Ini setelah jelas semuanya jalan. Allah beri pilihan. Kata Allah, siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi ingat, setelahnya ada ancaman. Inna a'tadna lidzalimina naron. Kami siapkan untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang kafir, api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi selesai. Tidak ada. Tidak ada hujah untuk bersandar kepada takdir, untuk berdalikan dengan takdir, untuk bermaksiat. Tidak ada. Karena kenapa? Tidak ada orang yang tahu takdirnya. Apa takdirnya? Jadi salah kalau bermaksiat. Biar bisa mencuri sebentar deh takdirku itu. Belum terjadi. Aku sudah katakan takdirmu. Lucu kan? Biar takdirku sebentar deh berzina mak. Takdirku ini. Kenapa kau tidak pergi masuk masjid, baca Quran, sholat sunnah? Katakan takdirmu juga. Ya kan? Nanti Syekh akan bahas sebenarnya orang yang berdalikan dengan takdir untuk bermaksiat ada pembahasan khususnya. Ya.
ada pembahasan khususnya. Boleh kita berdalilkan dengan takdir, ya. Boleh kita berdalil dengan takdir, tapi yang sudah terjadi. Satu dalil mereka sebenarnya. Kadang mereka pakai dalil ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam," dalam Sahih Bukhari, "kenapa engkau ya Adam mengeluarkan kami dari sorga?" Kata Adam alaihissalam, "Hadza syai'un qad qaddarahu Allah." Ini sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Kata Nabi SAW, maka Nabi Musa dihujai oleh Adam. Kalau Nabi Musa alaihissalam, oh berarti bisa dong berdalil dengan takdir. Tunggu dulu. Lihat dulu. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam bukan karena maksiat, karena musibah. Nabi Adam ini perhatikan, ada musibah dan ada maksiat. Apa maksiatnya? Makan pohon khuldi kan, buah khuldi ya. Apa musibahnya? Keluar dari sorga. Nabi Musa bertanya, bukan kenapa kau makan itu pohon. Bukan maksiat yang ditanya, musibahnya. Kenapa engkau keluarkan kami dari sorga? Nabi Adam mengatakan, itu takdir dari Allah. Bahkan hadits ini dalil bahwa seseorang boleh berdalil dengan takdir atas satu musibah. Jatuh dari motor, wah kecelakaan. Kenapa kau jatuh? Qadar Allah. Boleh tidak? Boleh. Musibah. Kenapa tadi kau dapat ini? Kenapa kau? Qadar Allah. Boleh. Tapi kenapa tadi kau berzina? Qadar Allah. Bagaimana caranya? Itu maksiat, itu bukan musibah, maksiat. Boleh. Bahkan ulama kata Ibnu Qayyim, anggaplah Nabi Musa bertanya tentang maksiat. Anggaplah, kenapa kamu makan pohon itu? Anggap, kita ganti. Kata Ibnu Qayyim, ganti. Tetap tidak ada dalil, tidak ada hujjah atas kalian untuk berdalil dengan takdir menguatkan maksiat kalian. Kenapa? Boleh berdalil dengan takdir akan maksiat, tetapi yang sudah bertobat darinya boleh. Nabi Adam sudah bertobat. Beliau alaihissalam memakan buah itu yang dilarang oleh Allah, tapi kata Allah, wa asa Adam rabbahu faghawa thumma jtabahu fataba alaihi thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam kata Allah bermaksiat dan Allah pilih beliau alaihissalam untuk bertobat, beri petunjuk dan Allah terima tobatnya. Kalau kita bermaksiat dulu dan sudah bertobat dan kita ditanya, kenapa kamu melakukan dulu maksiat itu dan kita sudah bertobat darinya, boleh jawab dengan takdir. Misalnya begini. Ada orang belum hijrah dulu. Sekarang dia sudah hijrah. Kau dulu itu kenapa kau pergi pukul orang itu dulu? Qadar Allah. Boleh. Dengan catatan dia sudah bertobat. Yang tidak boleh berdalilkan dengan takdir atas maksiat untuk berketerusan di atas maksiat, itu tidak boleh. Paham? Kau dulu itu kenapa kau pergi minum khamr sampai teler-teler tak jungkir di got? Qadar Allah. Boleh. Kan saya sudah bertobat. Paham? Silahkan, boleh. Ya, maksiat juga takdir Allah. Jadi tidak salah kalau kita kenapa kau bermaksiat itu? Qadar Allah sudah lewat nih. Tidak apa-apa. Tapi kalau berdalilkan dengan takdir untuk bermaksiat terus, besok bermaksiat lagi deh, takdir Allah, qadarullah. Padahal belum terjadi, sudah kata qadarullah. Tidak boleh. Paham ya? Jadi semua tertutup pintu untuk berdalil dengan takdir akan maksiat. Tertutup. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, di dalam hadits. Tidak ada dalil. Tidak ada jalan lain untuk seorang hamba, satu saja, beramal. Paham? Jelas ya? Taib. Ya, selesai ini. Tinggal berapa menit, belum dibaca ucapannya Ibnu Qudamah rahimahullah. Tapi sudah, kalau sudah paham semua itu, apa yang akan kita baca dari ucapan beliau? Apa yang kita jelaskan tadi? Itu ringkasannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid, la yakunu syai'un illa biradatihi, wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Tuh. Kata beliau, termasuk dari sifat-sifat Allah adalah Allah itu fa'alun lima yurid. Annahul fa'alu lima yurid. Allah maha berbuat terhadap apa-apa yang Allah kehendaki. Betul? Allah maha berbuat kalau apa yang Allah inginkan? Ada yang bisa halangi keinginannya? Nggak ada. Dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Allah maha berbuat terhadap apa yang Allah inginkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Wah, kalau disebut kun langsung fayakun. Allah musta'ad.
Iya, sungguh keinginan Allah, perkara Allah, urusannya Allah, Allah mengucapkan kun, jadilah fayakunu, maka jadi. Tidak ada yang bisa halangi. Jelas? Ini sifat Allah. Jelas ya? Dan kita sudah bedakan juga pada pertemuan yang lalu tentang kata takdir. Tentang kata takdir. Takdir itu mengarah kepada dua. Iya, mengarah kepada dua. Takdir bermakna yang terjadi dan takdir bermakna Allah menakdirkan yang terjadi itu. Iya. Paham maksudnya? Ingat. Ada yang ingat? Ya. Kalau takdir bermakna yang terjadi, maka ini ada yang baik, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kita katakan takdir bermakna yang terjadi. Kenapa? Karena yang terjadi ada kemaksiatan, ada keimanan. Ada kekufuran, ada keimanan. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Berarti ada yang baik, ada yang buruk. Inilah maksud ucapan Nabi dalam hadis, engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruknya. Paham? Tetapi takdir bermakna perbuatan Allah menakdirkan itu, tidak ada yang buruk. Paham? Bedakan sifat Allah menakdirkan sesuatu dan apa yang terjadi, apa yang tertakdirkan. Kalau perbuatan Allah menakdirkan sesuatu, pasti benar. Pasti benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa hasil dari yang terjadi itu. Makanya itulah nama Allah Al-Hakim. Hikmah Allah. Al-Alim, Maha mengetahui. Makanya perbuatan Allah selalu benar. Jadi sudah benar itu Allah menakdirkan Firaun kafir. Benar. Hikmahnya besar sekali. Orang baca Al-Quran, berarti betul-betul kekayaan, kepemimpinan, ya, kekuasaan, bukan tolak ukur satu kebahagiaan. Ya kan? Firaun dia punya semua harta, dia punya pangkat, dia punya apa, bos dia, tidak ada yang mengalahkan dia. Tapi apakah dia bahagia dengan itu? Tidak. Ambil pelajaran. Oh, inilah siksaan bagi orang-orang yang bersombong di muka bumi. Oh, inilah siksaan bagi orang-orang yang menolak, mendustakan Rasul. Banyak hikmahnya. Makanya diulang kisah Firaun dan Musa alaihissalam di dalam Al-Quran berulang-ulang di dalam surah yang berbeda. Banyak pelajarannya. Wa hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu al-ayat. Belum datanglah kepadamu ya Muhammad tentang kisah tentang Musa dan Firaun. Jelas ya? Ya, dan demikian pula seluruh kemaksiatan yang terjadi dan kufuran itu takdir Allah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada yang paksa mereka untuk kafir, mereka yang pilih itu. Jelas? Makanya ketika Allah siksa mereka, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situ kita mengambil pelajaran yang paling penting sini ya, hikmah. Allah tidak memilih kita menjadi orang-orang yang kafir. Subhanallah. Ya. Hidayah adalah hibah dari Allah. Hidayah adalah pemberian Allah, murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Karena lihat bagaimana banyak orang yang kafir, tapi ada yang Allah pilih. Beriman kepada Allah, bisa melihat hakikat perkara, sehingga dia beramal dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Baik. Kata beliau, la yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Tidak ada yang sesuatu yang keluar, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi, afwan. Tidak ada sesuatu yang terjadi illa kecuali bi iradatihi, kecuali dengan kehendaknya. Sudah tadi? Jelas ya? Sama. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi, dan tidak ada sesuatu yang keluar dari masyiahnya Allah, dari kehendaknya Allah. Sudah? Ini rukun beriman tadi, yang ketiga, ya, rukun beriman kepada takdir. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an takdirihi wala yasduru illa an tadbirihi. Tidak ada di alam ini, entah itu alam atas langit dan alam bawah bumi, tidak ada yang yakhruju keluar an takdirihi dari ketentuannya. Sudah? Jelas ya? Sudah tadi dibahas dari rukun 4 rukun beriman kepada takdir. Wala yasduru illa an tadbiri, dan tidak ada yang terjadi kecuali an tadbiri, pasti dengan pengaturannya. Allah yang atur semua. Makanya betul itu ucapan manusia, itu sudah sudah diatur, itu betul. Ya kan, Allah yang atur semua. Ya, ini nikah dengan ini diatur semua. Ya, ini ajalnya sekian, umurnya sekian, rezekinya sekian saja. Atau ini sudah nikah lama tidak beri anak, ya Allah yang atur itu dengan hikmahnya. Ya, dan ingat, ya, ini termasuk buah dari beriman kepada takdir. Ingat bahwa tidak semua yang kita pandang itu indah dan baik itu indah di mata Allah, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kadang sesuatu kita anggap baik tapi di sisi Allah bagi kita jelek.
Makanya kadang kita berdoa, ya Allah minta ini, minta, Allah tidak beri. Kenapa? Ya, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jelas ya? Allah pikir ini kalau saya kasih anak sekarang ini, ya lupa dengan sholat misalnya, dia akan futur dan misalnya tidak ini lagi, tidak ini. Makanya ya Allah, ya beri nanti. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kadang seorang berseuzon kepada Allah, berdoa, tapi tidak diberi. Siapa yang katakan antum tidak diberi? Satu, antum sudah mendapatkan pahala, diberi pahala oleh Allah berdoa. Berdoa itu apa? Ibadah. Yang kedua, mungkin Allah sudah kabulkan doamu, kamu dihindarkan dari bahaya yang bisa membahayakan nyawamu. Allah selamatkan kamu dan itu buah dari doamu. Karena kadang kita memahami dikabulkannya doa dengan apa yang memang kita minta, yang dikasih. Belum tentu. Ya. Bahkan mungkin kita minta sesuatu, Allah sudah beri dengan sesuatu yang lain tapi lebih besar. Ya kan? Lebih besar daripada yang kita minta. Daripada apa yang kita minta. Tapi kadang orang tidak sadar. Muncullah suudzon kepada Allah, muncul ini dan itu, berputus asa, berkeluh kesah. Lihat Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan anaknya, Nabi Yusuf. Berhenti berdoa? Tidak. Dia keluhkan kepada Allah, innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Subhanallah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Makanya dipertemukan dengan anaknya. Kenapa? Prasangka baiknya kepada Allah. Ya Allah, saya mengeluhkan seluruh permasalahanku ya Allah kepadamu. Dan saya yakin ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang saya tidak tahu. Subhanallah. Diserahkan semua kepada Allah. Dipertemukan di akhir kisah oleh anaknya. Nabi Yusuf, bahkan dengan semua saudaranya yang lain. Nabi Yusuf dan satu saudaranya yang bersama beliau alaihissalam. Dipertemukan semuanya. Itu buah dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah katakan dalam hadis, Allah berfirman, "Ana 'inda dzunni 'abdi bi." Saya tergantung dan sesuai prasangka hamba kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, saya akan berikan kebaikan itu, apa yang dia sangka. Jelas ya? Sudah ada ya? Sudah. Satu paragraf lagi. Baik, terlambat datang ya. Masya Allah. Baik. Wala mahida anil qadaril maqdur, dan tidak ada tempat lari anil qadaril maqdur, dari takdir yang tertakdirkan. Tidak ada tempat lari. Maksudnya apa? Kalau itu sudah takdirnya kita akan dapatkan. Walaupun kita lari menghindar, tetap ya, sama rezeki. Makanya dalam hadis kata Nabi, rezeki itu mengejar bagikan ajal. Jadi orang walaupun lari dari rezekinya, itu rezeki mengejar dia. Seperti ajal. Kita mau lari dari ajal, dapat. Rezeki juga begitu. Tapi ini orang tidak mengejar-ngejar, mati-matian kejar rezeki. Padahal ya rezeki itu sudah dijamin. Sampai dia lupa ya, menelantarkan kewajiban-kewajibannya hanya untuk mencari itu. Ya, makanya selalu digandengkan untuk perintah ibadah, kemudian setelahnya itu rezeki. Selalu digandengkan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak minta dari mereka itu rezeki, kata Allah. Saya lah memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Ya. Jadi itu buah dari beriman kepada takdir. Wala yutajawazu ma hutta fil lawhil mahstur. Tidak ada yang melampaui, tidak ada yang melewati ma hutta fil lawhil mahstur. Apa yang sudah ditulis di Laul Mahfuz. Sudah tadi bahas 4 rukun beriman kepada takdir. Rukun keberapa ini? Kedua. Nah, ini dia. Makanya ya, saya sudah kasih pendahuluan supaya mudah dipahami ucapan beliau rahimahullahu taala. Aradamal alamu fa'iluhu. Ya, Allah menginginkan apa yang alam ini lakukan. Betul? Saya ulangi ucapan beliau. Allah menginginkan, Allah yang inginkan apa yang alam ini lakukan. Alam itu jangan antum terjemahkan alam ke bahasa Indonesia. Alam, alam goib, alam nyata, alam. Iya. Alam itu makhluk. Kalau Arabnya. Hanya Indonesia suka caplok bahasa Arab, dia jadikan ke bahasa Indonesia, lain maknanya berubah. Jadi ketika kita sebut Arabnya, pikirannya orang yang langsung bahasa Indonesianya. Paham? Alam itu bahasa Arab. Alam artinya makhluk. Di bawah alam itu ke bahasa Indonesia alam, kayak alam goib, alam nyata, alam mimpi, apa ya. Padahal alam itu makhluk artinya. Alam itu makhluk. Bahasa Arab itu alam, artinya makhluk. Selain Allah, alam.
Paham? Karena cuma ada dua, makhluk dan Khalik, pencipta. Paham maksudnya? Selain Allah, Adam dicipta oleh Allah, makhluk. Nah, di sini saya katakan Allah yang menginginkan apa yang alam itu lakukan. Betul? Allah yang menginginkan apa yang dilakukan oleh makhluk. Betul? Kenapa langsung diam lagi? Nah, sudah dikasih tadi ilmu. Yakin sudah? Bahwa Allah yang menginginkan apa yang dilakukan oleh makhluk. Betul? Betul tadi rukun ketiga masyiah. Kan kehendak. Jadi semua kehendak perbuatan manusia itu kehendak Allah, tidak ada yang keluar. Mau makan, kita mau minum itu kehendak Allah. Walaupun kita yang lakukan. Paham? Kita mau tidur ya kehendak Allah itu. Tapi kita yang lakukan. Masa kehendak kamu kalau bukan kehendak Allah? Hanya kita yang lakukan. Sudah dijelaskan tadi. Jelas ya? Taib. Jangan keluar dari sini sebelum apa tadi itu bilang Ustaz di. Sampai di rumah bingung. Aduh. Ya, tapi enggak apa-apa, Bas. Pertemuan berikutnya kita ulangi lagi. Ya, sampai nanti bisa buat daur tentang takdir. Dorong untuk keluarga. Ya, bukan Lamustan. Sudah Isya. Nanti mau salat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu alam bisawab. Ini ada kertas lagi, pertanyaan, ya. Lamustan. Afwan, agak lambat. Bolehkah kita membayangkan takdir kita? Misal, nah, kalau saya membuka usaha ini, mungkin saya akan sukses ke depannya. Dan bisa begini dan bisa begitu. Apa ini bukan termasuk mendahului takdir? Oh, tidak. Ya, ini namanya angan-angan. Ini namanya ya tidak mendahului takdir. Karena kita nggak bisa pastikan. Ya, makanya kita dilarang berucap tanpa insya Allah. Nah, itu dilarang. Ya, kalau yang dilarang begini, kalau saya buka usahanya, nasam ini, nah itu melanggar sudah. Melanggar. Ya, bilang nasa, tidak ada yang nasa. Belum terjadi. Sekarang saya tanya, ada yang meyakini nas sampai hidup besok? Ada yang berani bilang iya? Tidur sebentar tidak mau bangun? Tidak ada yang tahu. Kan begitu kan? Makanya orang tidak bisa berdalil dengan takdir. Itulah hikmah Allah, kenapa Allah rahasiakan takdir. Supaya kita beramal. Kadang kalau tahu takdirnya orang boleh masuk tidak bisa. Takdir memang hikmah Allah disembunyikan itu. Supaya orang beramal. Kan begitu kan? Ya, supaya orang berusaha ini dan itu. Ya. Makanya dalam Al-Quran pun Allah mengingatkan nabinya. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Katakan kepada umat Muhammad, kalau saya tahu perkara gaib, kata Nabi SAW, saya akan perbanyak amalan kebaikan. Nabi tidak tahu juga. Takdir pun Nabi tidak tahu. Ketika hari Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, kapan hari kiamat? Akhbirni anisa. Kapan hari kiamat? Kata Nabi SAW, mal masu'an nabi alam binasail. Tidaklah yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Nabi mau jawab sembarang tentang hari kiamat. Iya. Nabi kapan meninggal beliau tidak tahu. Iya. Tentang meninggal dan itu tidak ada yang tahu. Ajal seorang. Jelas ya? Jadi kesimpulannya jawab pertanyaan dari pertanyaan akh ini bahwa kalau membayangkan itu belum dikatakan. Kecuali kalau dia pastikan. Nah, itu sudah mendahului, ya. Dapat dipastikan. Makanya dalam surah Al-Kahfi tentang insya Allah itu disebutkan dalam kisah kan ada orang yang dua hamba Allah diberikan kebun, satu yang beriman, satu yang kafir. Yang kafir ini masuk ke kebunnya, iya, memuji, ini semua hancur kebunnya. Makanya orang beriman saudaranya datang mengatakan laula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Kalau seandainya tadi kau masuk kebunmu kau katakan masya Allah, ini kehendak Allah, tidak terjadi seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Diingatkan oleh teman yang beriman, laula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Seandainya tadi kamu masuk ke kebunmu ini kan diberikan dua-duanya sama, dua-duanya subur, tapi yang satu ini kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat. Kata temannya, laula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada. Ya, kau katakan masya Allah. Taib. Dan seluruh perbuatan kita ucapkan insyaallah. Insyaallah. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.